Besar Engkau Tuhan, besar Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi fokus kami di dalam ruangan ini, di dalam ujian ini. Sungguh Engkau yang bertahta, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain, tidak dapat disamakan, tidak dapat disejajarkan, baik oleh apapun juga. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja kami. Engkau Raja di atas segala raja. Dan penetapan-penetapan-Mu di dalam kehidupan kami itu sempurna, teguh, benar. Sekalipun kami tidak memahami, sekalipun kami tidak mengerti, namun selalu benar, selalu benar. Dan setiap tindakan-Mu, keputusan-Mu adalah benar dan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Hidup kami adalah berjalan bersama dengan Engkau. Hidup kami adalah melangkah bersama dengan Engkau. Maka tunjukkanlah jejak-jejak langkah-Mu, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami tidak berputar-putar di dalam kehidupan kami. Kami tidak mengembara di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang bersama, bagi kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudari semuanya. Shalom, Shalom, shalom. Dan senang sekali bahwa kemudian dapat bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan saya melihat beberapa wajah yang sudah tidak asing juga bagi saya. Dan sekali lagi terima kasih, dan kemudian saya bisa berada di tempat ini. Saya bernama Gerson, saya datang bersama dengan istri saya, dan kami melayani di dalam pelayanan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Nah, jika belum terlambat, maka saya ingin mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Mari kita berjalan tentunya di dalam terjadi satu yang meningkat di dalam kehidupan kita, baik di dalam iman percaya kita, bahwa kemudian ada sesuatu yang lebih progresif lagi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada dasarnya begini, apapun yang kita lakukan, apapun itu, apapun, sebutkan saja apa saja yang kita lakukan ketika kita saat ini ada, semua yang kita perbuat, kita sedang mempersiapkan diri kita menuju kepada kekekalan. Betul nggak? Apapun yang kita perbuat, kita sedang mempersiapkan diri kita menuju kepada kekekalan. Rumah kita bukan di bumi. Maksimal di bumi kita 70, 80, atau kurang lebih 25.600 jam kita menghabiskan di bumi mungkin. Tetapi sesungguhnya tempat yang sebenarnya yang disebut dengan kehidupan itu adalah kekekalan. Di bumi kita 80, 90 tahun maksimal mungkin juga anugerah Tuhan kita menjadi 100. Tapi yang jelas 100 kita akan menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi hidup yang sebenarnya itu ada di dalam kekekalan. Di kekekalan kita akan hidup di dalam miliar tahun. Jadi pikiran kita jangan terfokus kepada apa yang ada di bumi. Kita membutuhkan kecukupan-kecukupan itu, tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Menjadi fokus kita adalah kekekalan. Semakin banyak kita memikirkan tentang Tuhan, maka semakin sedikit kita memikirkan tentang keberadaan diri kita, tentang apa yang kita hadapi. Maka pikiran kita akan dipuaskan dengan pernyataan Tuhan. Sehingga kemudian Raja Daud mengatakan, ketika aku bangun maka aku akan puas dengan rupa Tuhan. Semakin banyak kita memikirkan tentang Tuhan,
maka semakin sedikit lagi kita memikirkan tentang dunia, semakin sedikit lagi kita mengasihani diri kita sendiri, semakin sedikit yang lagi kita mengatakan kenapa saya harus mengalami, mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya. Semakin sedikit lagi kita memikirkan hal itu, karena kita tahu bagian yang di situ adalah rancangan Tuhan. Bagian yang di situ adalah sesuai yang sudah dipikirkan oleh Tuhan. Pikiran kita biarlah kita puas tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sehingga kemudian Bapak Ibu Saudari semuanya, ketika kita berada seperti sekarang ini, kita tidak sedang bersekutu sebenarnya. Kita tidak sedang bersekutu. Yang dikatakan persekutuan atau koinonia di dalam teks aslinya dikatakan adalah koinonia. Bersekutu adalah ketika Anda datang, tolong doakan saya memiliki pergumulan, saya memiliki beban, tolong bawa di dalam doa. Dan kemudian kita mengatakan apa yang menjadi beban. Itu persekutuan, itu yang dimaksud oleh Alkitab. Tapi di sini kita adalah kumpulan banyak orang, namun kita terjadi interaksi secara pribadi dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan, aku hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan hadir di dalam penyembahan kita. Langit adalah tahtanya, bumi ini adalah tumpuan kakinya. Dan Tuhan senang ketika Dia bertahta di dalam puji-pujian kita. Nah, Bapak Ibu Saudari semuanya, apa yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya pada malam hari ini, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, ada mata airnya, ada danaunya, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Kalau Anda pernah pergi ke Bromo dan melihat pemandangan yang ada di Bromo, itu pemandangan yang luar biasa, ataupun di Kota Batu, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya, apa yang Tuhan tunjukkan jika kemudian kita memperhatikan dalam ayat ini, maka yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, sehingga engkau akan makan, akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik diberikannya kepadamu. Saya harap bahwa kemudian apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa saya dapat menyampaikan sepenuhnya, karena menurut saya begini satu yang sangat luar biasa dari ayat firman Tuhan ini. Pada dasarnya begini, jika mengacu kepada ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa ini adalah cerita tentang perjalanan orang Israel ketika kemudian mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka menuju masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Dan Tuhan sudah mengatakan terhadap orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bahwa mereka akan memasuki satu tempat penuh dengan begitu kelimpahan, dan Tuhan akan begitu royal sekali memberikan segala sesuatu yang berlimpah, yaitu tanah yang berlimpah, yang mengalir susu dan madunya. Bahkan dikatakan kau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, engkau tidak akan kekurangan apapun juga. Bahkan rumah-rumahmu penuh berisi berbagai barang-barang yang baik yang tidak engkau isi, sumur-sumur air yang tidak pernah engkau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak pernah engkau tanami. Tuhan begitu royal sekali, Tuhan begitu baik menyediakan tentang semuanya itu. Sehingga dari ayat firman Tuhan ini, jika kemudian ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya, maka terlihat sekali bahwa hati Allah itu begitu besar. Jehovah Nisi, Tuhan yang memberikan kemenangan saat di padang gurun. Jehovah Rafa, Tuhan yang memberikan kesembuhan
bukan hanya tentang kesembuhan, yaitu pengertian lain dari Jehovah Rafa, yaitu adalah Tuhan yang kembali membuat menjadi yang seharusnya. Tuhan yang kembali mengutuhkan sesuatu yang hilang, kemudian Tuhan menjadikan lagi. Itu yang dikatakan Jehovah Rafa. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Tuhan menyediakan bagi dia, sehingga kemudian bagi Raja Daud sendiri, dia mengatakan seolah-olah begini: Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Amin. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya begini, Tuhan menyediakan makanan di hadapan persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tidak jelas, dan banyak intimidasi, banyak hal-hal yang dapat menawarkan hati, banyak hal yang dapat mendatangkan kecemasan. Namun Tuhan menyediakan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan kemudian kita datang dan mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga ketika Yesus memberikan satu perumpamaan kepada murid-muridnya, dan Tuhan mengatakan bahwa dia mengundang semua orang di dalam satu pesta besar. Tidak perlu membawa apa-apa, tidak perlu membawa bekal apa-apa, hanya datang, duduk, dan menikmati apa yang Tuhan sediakan. Artinya, setiap situasi apapun juga, kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera artinya begini: Tuhan memberikan ketenangan kita. Memang persoalan ini yang ada di sekitar kita terlihat belum selesai, tetapi Tuhan mengajarkan jangan memperhatikan persoalan itu. Persoalan itu adalah bisnisku, kata Tuhan. Urusanku, kata Tuhan. Aku yang ada di depanmu, aku yang akan berperang bagimu. Bagian kita menikmati setiap perkataan firman itu, janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhan ingin memakmurkan, Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan ingin memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Tetapi yang saya maksudkan di sini, perkataan kelimpahan atau makmur bukan kemudian kita menjadi seseorang yang ego, yang kemudian kita menjadi seorang yang egosentris. Namun kebenaran Allah yaitu memang Tuhan ingin memakmurkan, memberikan damai sejahtera. Tuhan ingin kita penuh, Tuhan menginginkan kita menjadi besar, menjadi makmur, agar kita dapat memakmurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudari semuanya, ketika setiap kali Alkitab mengatakan tentang Mesir, perkataan Mesir yaitu adalah perkataan Mitzrayim dalam teks Ibrani-nya. Mitzrayim, ketika berbicara tentang Mesir adalah Mitzrayim. Bapak Ibu Saudari semuanya, yang dimaksud dengan Mitzrayim, Mitzrayim itu digambarkan satu tempat yang membuat stres. Ada pernah mengalami stres? Yang pernah mengalami stres boleh mengangkat tangan. Yang tidak pernah mengalami stres, angkat tangan. Yang kemarin milih Eri. Saya nomor 2. Nah, Bapak Ibu Saudari semuanya, Mitzrayim dikatakan double stress, tempat yang membuat orang Israel tertekan, stres, depresi, susah. Sehingga kemudian Mitzrayim itu digambarkan, kalau Anda tahu bawang prei, terus kemudian umbi-umbian dan lain sebagainya, bagaimana cara harus mengambilnya? Bawang prei tersebut untuk mendapatkan sesuatu maka harus membungkukkan tulang punggung. Untuk harus mengambilnya harus dengan membungkukkan tulang punggung, mengambilnya seperti itu. Dikatakan Mitzrayim, sesuatu yang dikatakan oleh Alkitab sesuatu yang membungkukkan tulang adalah sesuatu yang begitu sulit, begitu stres untuk mendapatkan sesuatu. Namun kemudian ketika dalam teks Ibrani dikatakan tentang Kanaan, maka tanah Kanaan digambarkan seperti seseorang memetik buah delima,
seseorang memetik buah ara, seseorang yang memetik buah anggur. Sesuatu yang begitu mudah, dipermudah, harus ada tindakan, namun sesuatu itu mendapatkan sesuatu itu terlihat begitu lancar, begitu sekali dipermudah oleh Tuhan. Dan itulah rancangan Tuhan dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tahun ini tentunya setiap dari kita memberikan satu resolusi kepada Tuhan pada awal tahun, yaitu apa yang menjadi komitmen kita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa tahun 2025 bahwa kita akan mengalami hal yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Kita masuk ke tanah Kanaan, kita memasuki musim yang baru, kita memasuki yang dinamakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, bukan sesuatu yang lama. Yang dikatakan firman Tuhan, yang dikatakan, jika firman Tuhan berkata tentang yang dinamakan pencobaan, pencobaan itu bukan sesuatu yang buruk. Pencobaan itu menjadi buruk ketika kita bertindak salah. Buruk. Pencobaan tidak pernah buruk ketika kita bertindak benar. Setiap dari kita akan selalu berhadapan dengan yang dinamakan pencobaan. Kita akan selalu berhadapan dengan pencobaan setiap hari. Perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan, baik di dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah, atau di dalam Alkitab sepanjang Perjanjian Baru, apakah pernah kita mendengar firman untuk mengatakan bahwa kita harus melawan pencobaan? Tidak. Karena pencobaan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi orang yang di dalam Tuhan, Tuhan memberikan hikmat sehingga dia akan bertindak benar ketika berhadapan dengan pencobaan. Dan pencobaan itu menjadi kemenangan bagi dia. Pencobaan tersebut akan melihat tentang kebesaran Tuhan. Pencobaan akan membawa dia kepada level berikutnya. Namun ketika berada dalam pencobaan kita bertindak salah, maka disitulah kita terjebak di dalamnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan inilah yang terjadi juga kepada orang Israel. Tuhan mengatakan tempat itu baik, tempat itu baik. Firman, apa yang dikatakan firman itu pasti akan terjadi. Tempat itu penuh dengan gandum, tempat itu penuh dengan anggur. Bahkan satu tandan anggur saja harus dipikul oleh 2 orang. Tempat itu begitu baik, penuh dengan susu, penuh dengan minyak, penuh dengan anggur, penuh dengan kelimpahan. Namun kalau kita mencatat apa yang dikatakan oleh Alkitab, ternyata orang Israel hanya berjalan 2 tahun. 38 tahun lainnya bukan berjalan dengan Tuhan, tapi mengembara. Tahun 2025 kita berjalan dengan Tuhan. Itu yang saya katakan juga, saya mengajak pada orang-orang di sekitar kami. Kami mengadakan yang dinamakan 40 hari perjalanan rohani. 40 hari maksudnya secara kerohanian. Kami berdoa dan berpuasa, dan kemudian juga saya memberikan tulisan-tulisan di dalam perundungan selama 40 hari berkaitan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami saat ini sudah memasuki yang dinamakan pencobaan, topik tentang pencobaan dan apa yang terjadi selama pencobaan tersebut. Nah, artinya Bapak Ibu Saudari semuanya, ketika kita mengikut Tuhan, jelas sekali firman Tuhan mengatakan apa yang dikatakan firman itu pasti tepat, apa yang dikatakan firman itu pasti akan terjadi. Tapi Pastor, kenyataannya dalam kehidupan saya tidak mengalami seperti itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ternyata saya tidak mengalami hal tersebut. Mana yang dinamakan janji Tuhan? Bapak Ibu Saudari semuanya, untuk membuat jamur, Tuhan bisa menciptakan dalam 1 malam untuk membuat jamur. Tetapi untuk membuat namanya pohon tarbantin, Tuhan membutuhkan 100 tahun. Artinya Tuhan tidak pernah terburu-buru. Ketika Anda dalam situasi yang sulit, maka perhatikanlah Tuhan, ikutilah tuntunan Tuhan. Tuhan akan bergerak 1 tahap untuk mendidik kita. Tuhan bergerak lagi 1 tahap untuk mengajar kita. Tuhan bergerak lagi 1 tahap untuk kemudian membimbing kita. Tuhan bergerak lagi 1 tahap sehingga kemudian kita mencapai yang dinamakan karakter Kristus itu.
Bukan kemudian segala sesuatu diberikan secara instan. Secara instan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada mereka yang masih bayi rohani. Kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, yaitu Tuhan menginginkan agar kita memiliki yang dinamakan dewasa di dalam Kristus, yaitu karakter Kristus. Segala kelimpahan, segala kekayaan, segala apapun itu tidak akan pernah membawa kita ke dalam kekekalan. Tapi karaktermu akan membawa engkau menuju pada kekekalan. Itulah yang menjadi tiketmu untuk berhadapan dengan Tuhan. Karakter Kristus itu apa? Seperti apa karakter Kristus? Karakter Kristus itu adalah 9 buah roh itu. Kasih, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Itu adalah karakter Kristus. Dan Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal tersebut, di mana kita akhirnya bertindak benar di dalam kemurahan hati, bertindak benar di dalam apa yang Tuhan inginkan. Nah, kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan yang ingin saya maksudkan di sini, bahwa Tuhan selalu membuat jalan yang baru untuk orang Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Dan 2 tahun mereka sebanyak kurang lebih hampir 2 juta orang lebih, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Tindakan yang salah ketika mereka berhadapan akan memasuki tanah perjanjian tersebut, tanah Kanaan tersebut, tanah yang penuh dengan kelimpahan. Maka kemudian mereka tidak jadi masuk, sehingga mereka akhirnya kembali lagi ke padang gurun. 38 tahun lamanya mereka harus berkeliling dan harus dimusnahkan 1 generasi plus dengan 10 orang yang meragukan tentang kondisi dalam tanah perjanjian tersebut. Jadi satu pertanyaan, tempat itu bernama apa? Kalau Anda pernah mendengar yang dinamakan Gurun Paran atau Hades Barnea, disitulah ada persis di perbatasan Hades Barnea. Hanya tinggal memasuki saja. Tetapi kemudian berbalik semuanya. Bapak, Ibu, saudari semuanya, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel? Kita tahun 2025, saya yakin Anda memegang janji-janji firman Tuhan. Amin. Ada rema dalam kehidupan kita. Dan itu yang kami pegang juga. Saya dengan istri saya di sini bisa protes kalau saya mengarang indah. Kalau saya mendramatisir atau melebih-lebihkan, dia pasti akan protes. Saya orangnya cenderung introvert, istri saya cenderung ekstrovert. Apa yang dia pikirkan langsung ngomong. Kalau saya pikirkan, pertimbangkan lagi, muter lagi, dan 1 minggu baru keluar keputusan. Kalau istri saya seketika itu juga bisa langsung keluar keputusan. Jadi kalau saya mendramatisir atau saya melebih-lebih sesuatu, maka dia akan memprotes bahwa saya sedang berbohong. Nah, Bapak Ibu Saudari, sama halnya ketika kami juga berhadapan dengan seperti itu. Yang kami lakukan sama, yaitu kita berseru kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan. Berlutut di bawah kaki Tuhan, berseru, terutama beberapa minggu yang lalu atau bahkan sampai dengan minggu ini. Tetapi kami sudah melihat, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mulai menapaki kemenangan yang baru. Kami mulai menapaki kemenangan yang baru. Saya tidak ingin menceritakan secara detailnya apa yang kami alami, tapi kemudian saya ingin mengatakan sama seperti kita semuanya. Sama tentang kita semuanya. Itu benar-benar sesuatu yang sangat tidak mungkin sekali. Itu saya bergumul sekali. Dengan istri berdoa, berpuasa dan lain sebagainya. Anda tahu gak? Tanda-tandanya ada nggak? Nggak ada. Tetapi kemudian bertahan. Dan inilah yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya sedang menceritakan tentang keadaan tersebut. Apa yang dialami oleh orang Israel, apa yang juga saya alami. Ketika kemudian kami menanti, di mana Tuhan, di mana pertolongan Tuhan, di mana Tuhan, mana janji itu. Tetapi kemudian ada satu titik, kami berkata, stop. Kami tidak mempertanyakan itu lagi. Tapi yang kemudian kami lakukan, kami mengagumi-Mu Tuhan.
hati kami, pikiran kami, detak jantung kami, aliran darah kami tertuju kepada Engkau, kepada perkataan firman-Mu. Kami tidak mau tertuju lagi tentang apa yang ada di dunia ini. Dan ketika kami bergumul dalam situasi seperti itu, bahkan di dalam gereja, ketika penyembahan kami total menyembah kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, sekalipun terkadang kemudian terbersit di dalam pikiran saya, kapan? Terbersit dalam pikiran saya, bagaimana? Terbersit dalam pikiran saya, tinggal 2 minggu lagi, tinggal 1 minggu lagi, tinggal beberapa hari lagi. Setiap dalam penyembahan terbersit hal-hal yang seperti itu. Anda tahu, ketika pikiran-pikiran seperti itu, saya tidak pernah menolak tentang pikiran seperti itu. Sebab ketika saya melawan pikiran seperti itu, justru saya akan semakin terjerat, ditarik, memikirkan soal itu. Saya tidak lakukan itu. Saya alihkan pikiran saya mengagumi tentang kebesaran Tuhan, tentang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tentang area yang akan diberikan oleh Tuhan, tentang kemudahan yang akan Tuhan berikan. Ketika saya memandang kepada Tuhan, maka hal itu semakin kecil. Dan saya melihat satu keajaiban kebaikan Tuhan. Tanda-tanda itu mulai terjadi. Satu tahap mulai terjadi, tahap yang kedua mulai terjadi lagi. Begitu seterusnya tahap ketiga. Dan sampai dengan 2-3 minggu ke depan, saya menantikan dengan penuh pengharapan, penuh dengan ada satu sukacita, karena mulai tersingkap. Dan saya hanya meminta pada Tuhan, ketika saya melihat ini, tolong orang lain juga dapat melihat hal itu, sehingga mereka terkagum-kagum kepada Tuhan, mengagumi tentang kebesaran Tuhan. Di Hades Bernea, ketika Tuhan berfirman begini, Tuhan berfirman dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 2, dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang haruslah engkau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. 12 orang Kaleb dan dari suku Yehuda, dan kemudian Yosua atau nama lainnya itu adalah Hosea. Kalau di dalam nama Yunaninya yaitu adalah Yesus dari suku Efraim. Nah, saya dulu mengira bahwa ketika Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa kemudian masuk 12 orang pengintai, saya dulu berpikir Tuhan yang memerintahkan. Tetapi ketika saya membaca ayat-ayat seterusnya di dalam Ulangan 1 ayat 21 dan 22, ternyata itu bukan Tuhan yang menyuruh 12 pengintai, namun usulan dari orang Israel sendiri. Ini peristiwa Hades Bernea yang berdampak kepada orang Israel. 40 hari 40 malam mereka mengintai tempat tersebut. Ketika mereka keluar dari tempat pengintaian, disitulah terjadi akibat dari ini, sehingga Tuhan mengatakan kamu dan satu generasi plus dengan 10 orang ini akan musnah terlebih dahulu, dan selebihnya 40 tahun kamu akan berkeliling-keliling sama seperti apa yang kamu lakukan. Jadi Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada orang Israel untuk kemudian mengintai tempat tersebut. Kalau Tuhan sudah berfirman, mengapa Tuhan harus lagi mengatakan selidiki, mata-matai tempat tersebut? Kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita, berarti itulah yang harus kita lakukan. Amin. Tuhan tidak pernah mengatakan, Tuhan hanya mengatakan tempat itu penuh dengan kelimpahan madu, dan bahkan gurun pasir akan dialiri oleh sungai. Tidak masuk akal. Bahkan batu sendiri dapat mengeluarkan mata air. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan begitu sangat baik sekali. Namun apa yang terjadi? Ketika laporan itu masuk, ini saya mempersingkat saja. Ketika laporan itu masuk, 12 pengintai itu kemudian masuk ke sana 40 hari 40 malam. Mereka menceritakan apa? Benar, tempat itu penuh dengan berlimpah, tempat itu penuh dengan sesuatu yang baik. Tapi di sana ada orang Amori. Tapi di sana ada orang Het. Apa artinya Het? Teroris. Tetapi di sana ada pahlawan-pahlawan Kanaan.
tetapi di sana ada orang-orang perkasa, tetapi di sana ada orang-orang raksasa, tetapi di sana ada benteng-benteng yang tebal dan tinggi. Tetapi di tempat itu orang-orang yang sudah biasa berperang, tetapi kita itu akan dimakan oleh mereka. Jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan keterangan-keterangan seperti itu kepada 10 pengintai ini, kepada orang Israel. Dan lebih mengerikan lagi jika kita membaca ayat selanjutnya. Yosua dan Kaleb kemudian mengatakan, tunggu dulu. Tuhan telah berfirman, itu pasti akan terjadi. Tuhan berfirman, kita pasti akan memiliki. Dan kemudian 10 orang ini kemudian mulai menghasut orang Israel lainnya. Dan kemudian orang Israel lainnya mulai merobek baju mereka. Dan mereka begitu marah sekali, dan mereka akan mengambil batu untuk merajam Kaleb dan Yosua. Apa yang terjadi? Murka Tuhan terjadi atas mereka. 40 tahun mereka harus melalui perjalanan tersebut. Bapak Ibu Saudari semuanya, ketika Tuhan sudah mengatakan ya, jika janji dan rema itu sudah diberikan kepada kita, artinya apa? Soal yang lain, soal yang susah, soal yang tidak mungkin, soal analisis manusia, soal pertimbangan akal manusia, soal yang lain, itu adalah urusannya Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengatakan tentang raksasa, tidak mengatakan tentang orang Amori, tidak mengatakan tentang orang Het, tidak mengatakan tentang hal-hal yang seperti itu? Karena Tuhan tahu ini adalah urusanmu, bukan urusan orang Israel. Orang Israel adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Urusan dari kita yaitu adalah di tahun 2025 ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang tidak mungkin, hal yang susah, itu adalah urusannya Tuhan. Tuhanlah yang berperang bagi kita. Amin. Tuhan yang melakukan bagi kita. Dan disitulah yang kemudian kepada istri dan kemudian anak-anak, saya selalu mengingatkan kepada mereka, apa yang dikatakan firman, kita tertuju kepada itu. Kita akan makan dengan apa yang disediakan oleh Tuhan. Biarlah para musuh ada di sekeliling kita, namun saya akan dipenuhi dengan damai sejahtera oleh Tuhan. Namun hati saya penuh dengan ketenangan di hadapan Tuhan. Sekalipun belum selesai, sekalipun masih bertambah-tambah, sekalipun kelihatannya tidak mungkin, namun saya akan memandang kepada Tuhan, karena damai sejahteraku datang dari Tuhan. Daud dikhianati oleh anaknya. Semenjak usia begitu muda, dia terlempar dari kerajaannya. Dia harus menjadi seperti orang gila. Dan kemudian dia mengalami segala persoalan tersebut. Tetapi kemudian dia mengatakan, aku akan makan hidangan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Halo? Tuhan sudah menyediakan, itu pasti baik bagi kita. Bukan mengembara bersama dengan Tuhan, namun berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa lama waktunya? Ya, bebas. Oke, berarti 90 menit lagi ya. Enggak. Apa yang saya sampaikan di sini bahwa apa yang menjadi perenungan saya tidak akan menyampaikan poin-poinnya secara penuh, tetapi ada beberapa hal nih. Anda tahu kan? Ketika 10 orang tersebut masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka membawa report itu bahwa situasi yang ada di sana benar yang dikatakan firman. Tapi tempat itu ada raksasa. Tempat itu artinya mereka menceritakan kesulitan-kesulitan yang ada di tanah perjanjian tersebut. Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak melihat kepada kesulitan. Kesulitan, pencobaan akan selalu ada. Akan ada selalu dalam kehidupan kita. Makanya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan melihat tentang kesusahan, tapi melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang membuat juga Tuhan murka. Dalam teks Ibrani dikatakan lason hara. Lason hara
Dalam teks Ibrani itu dikatakan pengkhianat, atau dengan kata lain ucapan jahat, atau dengan kata lain perkataan pahit, lason hara. Sesuatu yang membawa orang kepada pengkhianatan atau tidak percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. 10 orang ini mereka mengatakan lason hara, yaitu mereka mengucapkan perkataan itu bahwa tempat itu memang baik, tapi di sana ada raksasa, ada hal-hal yang tidak baik, ada penuh dengan banyak kesusahan. Dan perkataan itu disampaikan kepada yang lain, disampaikan kepada yang lain, disampaikan kepada yang lain, ditambah 2 dikurangi 1, disampaikan lagi, disampaikan lagi, disampaikan lagi, sehingga kemudian itu berubah menjadi fitnah. Itu yang dikatakan lason hara. Hati-hati ketika kemudian kita memberikan nasihat kepada orang lain. Ketika orang itu imannya mengatakan, saya akan melakukan hal ini karena saya sudah mendapatkan tanda dari Tuhan, yaitu firman-Nya yang meneguhkan kami, dan kami akan bertindak seperti ini. Tapi harus dipertimbangkan lagi loh, oh, ini situasinya perekonomian sedang susah, kelihatannya nggak bagus, dan lain sebagainya. Hati-hati. Kelihatannya bijak tapi sebenarnya tidak. Bahkan kita sedang melemahkan hati seseorang. Apalagi kemudian, oh iya ya, tidak membangun seseorang, memberikan keraguan kepada orang lain. Itulah yang kemudian terkena kepada Yosua dan Kaleb. Dan itulah yang membuat Tuhan itu marah, murka kepada sebagian besar orang Israel, sehingga 1 generasi harus dihabiskan, plus dengan 10 orang ini yang harus dihabiskan. Bapak Ibu saudara semuanya, jika kita melihat apa yang terjadi pada Kaleb dan Yosua, seperti tadi saya katakan di awal bahwa ketika orang Israel mengatakan kami ini seperti belalang, kami ini, dan itu adalah lason hara yang disampaikan 10 orang ini kepada orang Israel. Kami ini seperti belalang, kami ini seperti roti yang siap disantap oleh orang-orang Kanaan. Lihat perkataan yang busuk, yang melemahkan iman. Dan luar biasanya pewahyuan Tuhan berikan 40 tahun kemudian, ketika Yosua dan Kaleb waktu berperang memasuki tanah perjanjian tersebut, usia mereka masih 40-an tahun. Ketika mereka mulai memenangi dan mereka mencapai satu persatu, seperti tadi saya katakan, mendewasakan, Tuhan mendewasakan seseorang tidak dilakukan secara instan. Ketika satu persatu terselesaikan oleh Tuhan dan mencapai usia 80 tahun, Kaleb dan Yosua, dan bahkan firman Tuhan mengatakan begini, mereka sudah berusia 80 dan 85 tahun, namun kekuatan mereka sama seperti 40 tahun yang lalu. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, umur boleh bertambah, tapi Tuhan memberikan kesegaran-kesegaran yang baru di dalam dirinya. Tuhan memberikan peneguhan-peneguhan yang baru di dalam dirinya. Amin. Semakin hari semakin segar, semakin hari semakin sukacita, semakin hari tidak perlu pakai skincare, kulitnya makin kencang, wajahnya makin terang benderang, dan semakin muda. Dan ketika kemudian 2 orang pengintai masuk kepada benteng tersebut, bertemu dengan seorang pelacur, dan apa yang dikatakan oleh pelacur ini kepada orang Israel yang mengintai 2 orang ini, ternyata penduduk di tempat itu Amori, karena mereka sudah melihat bahwa bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir, mengalahkan para raja Amori dan mengalahkan orang raksasa yang lainnya. Ternyata perempuan ini, wanita pelacur ini, mengatakan kepada 2 orang pengintai bahwa penduduk negeri ini, mereka justru merasa seperti roti, mereka justru merasa seperti belalang.
yang akan siap disantap oleh orang Israel. Saya juga terkaget dari ayat ini. Aneh, 10 orang ini mengatakan seperti roti dan belalang akan disantap oleh orang-orang Amori. Ternyata orang-orang Amori dan orang-orang raksasa dan orang Het itu justru mereka merasa akan disantap oleh orang Israel. Bapak Ibu saudari semuanya, Jehovah Rafa, Jehovah Sikemu, Jehovah Sama, Jehovah Shalom, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu ajaib, Allah yang telah berkorban di dalam kehidupan kita, Allah yang sudah ada di kayu salib, segala kutuk telah ditanggung, segala sakit penyakit itu telah ditanggung, dan tentang hari ini dan juga tentang hari besok sudah juga ditanggung oleh Dia. Dialah pemilik alam semesta ini, Dia adalah pemilik universe ini. Dialah Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Raja di atas segala raja, tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disamakan. Dialah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah yang ada di dalam hati kita. Dia yang ada dalam diri kita. Maka kita pasti akan mencapai apa yang difirmankannya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudari semuanya, Roh Allah ada di dalam diri kita. Yosua Kaleb sampai usia 80 dan 85 tahun mereka tetap gagah perkasa karena Roh Allah yang ada di dalam diri mereka. Bapak Ibu saudari semuanya, fakta sekeliling apa yang terjadi di sekitar kita tidak menyenangkan. Ada kejadian-kejadian, ada hal-hal yang menakutkan, sehingga kemudian di tempat kami ada seorang pengkhotbah dan kemudian dia menyampaikan, saat ini ekonomi susah, ekonomi sulit dan lain sebagainya. Kalau berbicara tentang hal susah dan sulit, semenjak apa yang dikatakan oleh Alkitab, dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada yang baru. Semuanya juga susah. Ekonomi juga sulit. Pada zaman itu terjadi kelaparan, pada zaman itu terjadi resesi yang begitu luar biasa. Bahkan ada yang meramal ini dan itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudari semuanya, jangan juga kita terpancing mencari dengan cara-cara instan. Tidak ada seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang cara-cara instan. Harus melakukan A, harus melakukan B, harus atau kemudian melakukan C. Kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kamu harus melakukan hal-hal yang seperti ini, maka pasti akan tercapai. Ada 3 caranya untuk mengalami berkat Tuhan, atau ada 5 caranya untuk kemudian mengalami mujizat Tuhan. Tidak. Sistem dan pola kerja Tuhan kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Di manakah keajaiban Tuhan? Di manakah mujizat Tuhan? Keajaiban dan mujizat Tuhan hanya antara lantai dan lutut kita. Lantai dan lutut kita. Tidak ada cara instan yang lain. Tidak ada cara A, tidak ada cara B, tidak ada cara C. Lutut dan lantai, berlutut di bawah kaki Tuhan, berseru di dekat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pendeta dapat mengatakan A, pendeta dapat mengatakan C, pendeta dapat mengatakan macam-macam, dan orang kemudian dapat menilai macam-macam segala sesuatu. Namun Andalah yang mendapatkan rema itu, Andalah yang mendapatkan janji itu, bukan orang lain. Pergunakan lutut Anda, berlutut di bawah kaki Tuhan, di dekat kaki Tuhan. Disitulah mujizat, disitulah keajaiban. Maka apa yang Tuhan janjikan di tahun 2025 ini, kita pasti akan mengalaminya. Kita pasti akan menerimanya. Pasti akan terjadi. Sebagai satu penutup,
ketika ada di sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab tidak semua siswa berdiri di mimbar seperti ini. Kami memiliki yang dinamakan chapel. Di sekolah Alkitab kami memiliki yang dinamakan chapel, dan di tidak semua ada kriteria tertentu sehingga kemudian seseorang diizinkan berkhotbah di chapel kampus. Ada kriteria tertentu. Dan kemudian beberapa orang kemudian dipilih, setiap semester itu dipilih, dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan, saya didekati oleh pihak kampus dan katakan, bulan ini nanti kamu akan berkhotbah di chapel ya. Dan itu terjadi, saya 2 kali berkhotbah di chapel, dan kemudian ketika berkhotbah di chapel itu menciptakan groginya luar biasa. Karena di bangku belakang sana duduk para profesor, duduk di sana lulusan Fuller, di sana lulusan Jerman, lulusan Eropa yang terbaik di Asia Pasifik. Di kampus itu ada, belum pernah ada orang dari Asia mencapai nilai seperti itu sempurna. Tidak pernah ada satu manusia pun di sekolah Alkitab yang ada di Manila menuliskan tesisnya di dalam bahasa Yunani. Hanya dosen saya yang seperti itu yang menuliskan tesisnya di dalam bahasa Yunani. Itu sesuatu yang tidak pernah terjadi oleh orang Asia, baik mereka yang dari Saat maupun dari sekolah Alkitab yang lainnya. Tidak ada yang pernah menuliskan di dalam teks Yunani seperti itu. Dan berdiri, duduk di sana para profesor, dan kami belum lagi dengan teman-teman mahasiswa, dan mereka akan menilai setiap kutipan-kutipan yang kami buat. Itu menciptakan groginya luar biasa. Luar biasa. Dan untuk khotbah itu saya mempersiapkan 3 bulan. Itu pun sudah termasuk dengan namanya doa dan puasa. Setiap sore saya tersungkur di chapel, saya berlutut di depan altar, di mana kalau chapel itu sore itu tidak ada kegiatan apa-apa. Dan kalau kami di sekolah Alkitab pada waktu itu kami memiliki podium yang besar. Karena podium itu kuno dan besar, kalau duduk 2 orang di dalamnya muat. Nah, jadi kalau sudah sore, macam-macam pergumulan mahasiswa-mahasiswa tersebut, ada yang masuk ke dalam podium itu biar nggak terganggu. Di situ dia berdoa dan berlutut. Ada lagi yang berdoa di lokasi-lokasi yang lain, dan kemudian ada yang berdoa di bawah bangku, karena bangku-bangku itu adalah bangku-bangku kuno, sehingga kemudian kami bisa berlutut di bangku tersebut. Dan ketika kemudian saya juga masuk ke dalam doa tersebut, setiap sore saya berdoa, karena saya begitu grogi sekali. Saya harus belajar dengan buku-buku yang begitu banyak di dalam perpustakaan. Dan ketika harinya tiba, hari ini jam 7 pagi di chapel, kemudian para dosen sudah masuk terlebih dahulu, dan kemudian diikuti oleh mahasiswa, dan kemudian saya semakin grogi luar biasa. Dan tiba-tiba ada seorang dosen saya, dia tahu saya grogi, dan kemudian dia mengatakan begini, "Son, kamu belajar berapa lama?" Saya bilang, karena usianya nggak begitu jauh dari saya, dia termasuk adalah orang yang cukup jenius, pokoknya dari SD sampai kuliah, sampai di Brawijaya, sampai di luar negeri, selalu summa cum laude, nomor satu terus. Dan saya bilang, "Kok saya grogi kok, saya nggak percaya diri." Dia bilang begini, "Kamu berapa lama belajarnya?" 3 bulan. "Kamu berdoa berapa lama?" "Kurang lebih juga 3 bulan." Dia bilang begini, "Son, saya juga punya perasaan yang sama waktu dulu. Tapi kamu yang belajar, kamu yang mengeksplor, kamu yang menyelidiki, kamu yang lebih tahu, bahkan melebihi dari para profesor itu." Nah, ketika dia mengatakan itu, percaya diri saya kemudian terbangun lagi. Saya berdoa, dan kemudian saya mulai menyampaikan firman tersebut. Dan puji Tuhan, hasilnya oleh rektor kemudian dikomentari, dan kemudian dikatakan cukup bagus. Dan semester berikutnya saya dapat kesempatan lagi untuk kemudian menyampaikan lagi firman di chapel tersebut. Namun pelajarannya begini Bapak Ibu semuanya,
tahun 2025 ini, Anda yang mendapatkan firman Tuhan, Anda yang mendapatkan rema itu, Anda yang tahu tentang kejadian-kejadian peristiwa dalam hidup Anda yang tahu apa yang Tuhan inginkan, maka berjalanlah, percaya dirilah bersama dengan Tuhan, bukan gagah, bukan kekuatan, namun karena roh Tuhan. Anda yang harus berjalan. Kata-kata manusia abaikan. Bulatkan hati kita bahwa Tuhan yang akan, saya percaya sekali, karena ini juga yang saya alami. Tuhan menunjukkan jejak-jejaknya itu, mencelingkan mata saya. Saya berpikir bahwa Tuhan akan melakukan seperti ini, tapi ternyata Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda. Dan Tuhan bukakan, seperti saya katakan, dalam 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, saya sangat deg-degan sekali. Saya sudah tahu tentang gambarannya, apa yang akan terjadi. Namun saya begitu exciting sekali dengan kemudian Tuhan bukakan kejutan-kejutan rohani yang Tuhan lakukan. Hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Shika bahanda kabalukun dikata handa kata karabaya tahaya bangun. Tuhan mengingatkan kepada saya, Shiki buku handa kata kalayan dikata karabaya. Dengarkan bagimu, dan biarlah hal ini yang akan meneguhkan di dalam kehidupanmu. Jika Tuhan yang sudah berfirman, jika Tuhan yang sudah memperkatakan padamu, maka janji itu adalah milikmu, bukan komentar yang lain. Itu menjadi milikmu. Jangan melihat sesuatu dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Dan bahkan di antara engkau pada saat ini, bertahun-tahun kau bergumul tentang keadaan itu. Kau bergumul. Dan bahkan kau memikirkan bagaimana seandainya jika engkau sudah tidak ada, tentang keluargamu itu. Dengarkanlah bagimu malam hari ini, Tuhan sudah memikirkan lebih jauh dibanding apa yang dapat kau pikirkan. Hindiku rabata bahan dakalabasi hindikata kaya banget. Hirabalah handa kata kararabamu. Dan kau seorang wanita. Alihkan pandanganmu. Pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan dan lihatlah kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang kau lihat tidak seperti itu, karena Dia Tuhan yang mengetahui tentang hari ini dan juga tentang hari depan itu. Jangan melihat tentang keadaan keluargamu, jangan melihat tentang keterbatasan itu. Tuhan melebihi dari semua apa yang kau pikirkan, batasan-batasan itu. Shikial rabata balahanda kata karandi kalabamu. Rimihen di kalabahanda kata kararabamu.
takarabahanda kaya bangun, dan dengarkan bagimu. Sesuatu sedang terbuka. Sesuatu sedang terbuka. Dan ketika engkau berada di tempat itu, bukan dengan kekuatanmu, bukan. Namun Tuhan tahu engkau bisa, sehingga engkau menerima kepercayaan itu. Ribihin di kalabata kaya bangun, Shikehanda kalabangun,